Amin.
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umur muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Wa qad sabara sirruhu pada man nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'a bihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Hadis nomor 8377 diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Hakim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana, siapa saja yang mengumandangkan azan sekali sebelum man adzana, siapa saja yang mengumandangkan azan sab'a sinin, sudah. Man azana, siapa saja mengadakan azan sintai asyrata sana, selama 12 tahun, wajabat lahul jannatu, itu wajib baginya seseorang surga. Wa kutiba lahu, dan ditulis baginya seseorang bita'dinihi, dengan azannya seseorang, fi kulli yawmin, pada setiap hari, situna hasanah, akan 60 kebaikan. Wa bi iqamatihi, dan dengan iqamahnya, situna hasanah, akan salasuna hasanah, akan 30 kebaikan. Hadis sebelumnya dikatakan yang azan selama 7 tahun semata-mata mengharap pahala dari Allah, Allah berikan kepadanya kebebasan dari perkara diharapkan. Hadis kedudukannya hasan. Hadis yang ini kedudukannya sahih, yang mengadakan azan selama 12 tahun maka wajib masuk surga. Setiap hari dia mendapatkan 90 kebaikan, 60 dari azan, 30 dari iqamah. Hadis yang lain, man adzana, siapa saja yang mengadakan azan khamsa salawatin, akan 5 sholat, artinya sholat 5 waktu, imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari pahala, ghufira lahu,
itu diampuni baginya seseorang ma taqaddama, apa saja yang telah terdahulu ia min dzambihi, dari dosanya seseorang. Wa man amma, dan siapa saja yang mengimami ia ashabahu, akan kawan-kawannya, akan teman-temannya, khamsa salawatin, pada 5 waktu sholat, imanan wa ihtisaban, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan pahala, ghufira lahu, niscaya diampuni baginya seseorang ma taqaddama, akan apa saja yang telah terdahulu min dzambi, dari dosa seseorang. Ini penambahan hadis ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di samping man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man azzana khamsa salatin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man amma ashabahu khamsa salawatin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian kalau antum kumpulkan, mungkin bisa mencapai 10 hadis yang pernah kita jumpai selama belajar hadis. Ada catatannya? Nanti sesuatu itu lewat begitu saja, berlalu seperti air. Ketika perlu baru kita cari. Nah, barang-barang yang unik, pelajaran atau hadis-hadis yang unik seperti ini dikumpulkan nanti disebut sebuah rangkuman atau catatan khusus hadis ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau sampai 40 hadis, wah itu istimewa sekali. Kalau sampai 40 hadis ini, karena merangkum 40 hadis itu memiliki keuntungan tersendiri. Man, redaksi hadisnya, orang yang menghafal 40 hadis maka mendapatkan jaminan surga. Maka hampir seluruh ulama mereka memiliki 40 hadis, 40 hadis Nabi dalam satu himpunan. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, man adzana, siapa saja yang mengadakan azan, sanatan selama 1 tahun, la yatlubu, tidak menuntut ia, alaihi, di atasnya azan, ajran, akan pahala, maksudnya maaf, akan upah. Itu du'ia, dipanggil akan ia seseorang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa waqafa, dan berdiri ia seseorang,
ala babil jannati, di atas pintu surga. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya orang tersebut, isfa, berikanlah syafaat olehmu, liman syi'ta, bagi siapa saja yang kamu mau. Ini fadilah azan. Ada 1, 2, 3, 4 hadis di sini. Ada yang hadisnya 7 tahun, ada 12 tahun, ada pahala motivasi per hari, ada 1 tahun. Yang 1 tahun saja ini sudah memiliki kelebihan yang menyamai daripada kelebihan-kelebihan para syuhada dan sholihin, karena mereka memiliki peluang memberi syafaat, memberikan pembelaan kepada jumlah yang tidak terbatas. Ketika menghafal Al-Quran hanya bisa memberikan ke keluarganya dengan jumlah 10 orang, tapi muadzin tetap selama 1 tahun tanpa dikasih upah, maka dia akan memberikan syafaat kepada seluruh orang dia mau. Maka penting untuk perkenalan dengan muadzin. Muadzin bilang, Pak, bagi muadzinnya ada tua, rutin ada di masjid, bilang sama beliau, jangan lupa saya nanti di akhirat. Nah, ingat ya, muka saya, nama saya, tolong bantu di akhirat kelak kalau saya perlu bantuan, karena Bapak mendapatkan peluang memberi syafaat di akhirat kelak ketika sudah berdiri di pintu surga. Hadis berikutnya dalam Mustadrak Imam Hakim dalam kitab Hilyatul Awliya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aznaba," siapa saja yang melakukan zamban, akan 1 dosa, fa'alima, maka ia mengetahui, annalahu, akan sesungguhnya baginya seseorang, Rabban, itu ada Tuhan, insya'a, jika mau ia Tuhan, ayyaghfira lahu, bahwa mengampuni ia Tuhan baginya, ghafara lahu, niscaya mampu mengampuni ia Tuhan baginya, niscaya mampu mengampuni ia Tuhan baginya. Wa insya'a, dan jika mau ia Tuhan, ayyu'adzibahu, bahwa mengazab ia Tuhan akannya, azzabahu, niscaya mampu mengazab ia Tuhan akannya. Itu Obarman karena haqqan Allah, adalah kewajiban terhadap Allah. Itu isim mu'akhar kana ayyaghfira lahu, bahwa mengampuni ia Tuhan baginya seseorang. Hadis sahih. Maksudnya adalah
ketika seseorang berbuat dosa dan dia meyakini hak mutlak Allah dalam pengampunan, meyakini itu saja telah menyebabkan Allah mengampuni dosanya. Maknanya dia pasrah, maknanya dia merasa bersalah. Ketika seseorang bawahan atau karyawan datang pada bosnya, "Pak, saya sudah buat salah. Kalau Bapak hukum saya. Saya mengaku salah, siap dihukum. Apa kalau mau hukum saya, hukum saya." Nah, ketika hal ini dilakukan oleh makhluk ke sesama makhluk, dia sudah mengaku salah dan siap menerima hukuman, maka sebahagian daripada bos itu tidak akan pernah menghukumnya. Apalagi ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang lagi Maha Penyayang. Kalaulah hamba yang berdosa itu menyadari setelah berbuat dosa Allah Tuhannya memiliki hak mutlak, bisa mengampuninya, bisa saja mengazabnya, maka keyakinan itu akan menyebabkan dia dapat pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia berbuat dosa dan dia membanggakan sesuatu yang dia punya, amal kebaikan atau jasa-jasanya dalam Islam, maka dia belum tentu mendapatkan pengampunan Allah. Misalnya dia buat dosa, dosa yang sebabkan memang kecil, tapi kan saya dah sholat tadi, sholat 5 waktu, jadi dosa saya dah hapus karena saya sholat 5 waktu. Dia merasa yakin pengampunan dosa itu karena ibadahnya, maka belum tentu dia dapat pengampunan. Sama dengan seorang anak buah mengakui kesalahan di hadapan bosnya, menyebutkan kesalahannya hanya kecil dan jasanya besar. Saya salah bos, tapi kan saya salah cuma hari ini. Biasanya kan saya nggak salah. Itu jangan, saya rasa nggak ada jaminan keampunan untuk dia. Maka bersalah di hadapan Allah jangan banggakan amal. Jangan banggakan amal atau berani berbuat dosa karena sudah terlalu banyak amal. Maka minta ampunlah kepada Allah dengan meyakini Allah itu maha memiliki mutlak, kemutlakan dalam memberikan pengampunan. Maka berdasarkan hadis ini, keyakinan seperti itu dia sudah berhak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bimbingan dari Nabi supaya tidak salah dalam bertobat. Ini arahan atau sunnah Rasul, cara yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita membersihkan diri dari dosa, bukan dengan menyebutkan kebaikan yang punya, yang ada, tapi menyebut dan mengingat kekuasaan Sang pemilik pengampunan. Itulah dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, "Ya Allah, innahu ibadur, mereka itu hamba-hamba. Kalau kamu mau, kamu bisa saja mengazab mereka. Tapi kalau kamu mengampuni, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ini kuncinya. Kenapa Nabi Isa ngomongnya begitu? Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW ketika minta ampun di sore hari Arafah,
Yang Allah jawab, inni ghafartu ma khalad dhalim, saya mengampuni kecuali yang zalim. Wa inni akhudhu lil mazlumin, aku harus melakukan pembalasan dari dia demi orang terzalimi. Apa kata Allah, kata Nabi itu? Ya Rabb, innaka ghaniyun an adzabi, engkau kaya dari mengazabnya. In syi'ta ataital mazlumal jannah wa ghafartaz zalim, kalau kamu mau, kamu bisa mengampuni yang zalim dan memberikan surga kepada orang yang dizalimi itu sebagai ganti daripada karena dia sudah dizalimi. Tapi tetaplah ampuni orang yang zalim. Nabi tidak memohonkan jasanya. Nabi tidak mengatakan, wahai Rabb, engkau kan sudah bilang engkau aku kekasihmu, kenapa engkau tolak permintaanku? Nabi tidak ngomongnya begitu. Tapi Nabi ngomongnya, ya Rabb, engkau kan maha kaya dari azab hamba itu. Kalau kamu mampu, engkau kan bisa saja memberikan surga kepada yang terzalimi dan engkau tetap memberikan pengampunan kepada orang zalim. Maka minta maaf dengan menyebutkan kemuliaan orang tempat kita minta maaf, itu peluang maafnya lebih besar daripada menyebutkan jasa, baik itu hubungan manusiawi atau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah minta lagi utang yang 50.000 itu sama saya, kamu tagih-tagih dari tadi. Karena 50.000 itu nggak ada apa-apanya bagi kamu. Kamu tak ada sukses lah. Masa utang SD atau SMP masih minta 50.000? Nah, pasti dimaafin itu. Janganlah kamu minta utang 50.000, kan saya sudah banyak bantu kamu. Nah, ini marah dia. Yang bilang saya banyak bantu kamu, tapi sebutlah kemuliaan orang itu, cepat mendapatkan peluang pengampunan. Sir asal daripada hadis Nabi SAW. Hadis berikutnya, man aznaba, siapa saja yang melakukan ia zamban akan dosa, fa'alima, maka dia meyakini annallaha, akan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qad tola'a alaihi, sungguh mengetahui ya Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya dosa itu, ghufira lahu, diampuni baginya seseorang, wa illam yastaghfir, walaupun ia tidak minta ampun, walaupun ia tidak minta ampun. Jadi ketika seseorang berbuat dosa dengan waktu yang cepat, untuk faedahnya, untuk takib berurutan dengan jeda waktu yang pendek, setelah berbuat dosa, langsung dia yakin Allah tahu dari dosa yang dia lakukan. Maka yakinnya itu sudah mendapatkan pengampunan untuknya, walaupun dia belum membaca istighfar. Bahasanya wa illam yastaghfir, bukan wa illan yastaghfir, bukan juga wa illa yastaghfir. Ini salah satu bukti bahwasanya belajar bahasa Arab percakapan tidak akan pernah menembus kepada pemahaman yang tepat.
hanya belajar kaidah bahasa Arab yang bisa mengantarkan kepada pemahaman yang benar. Mana yang lulusan bahasa Arab? Ilyas itu sudah dicampuri oleh kaidah 2 tahun lebih. Kenapa Nabi katakan di sini wa illam yastaghfir? Apa bedanya kalau dikatakan wa illai yastaghfir atau wa illa yastaghfir? Apa bedanya? Hah? Tidak tahu. Kalau terjemahannya sama. Wa illam yastaghfir, walaupun dia tidak minta ampun. Wa illa yastaghfir, walaupun dia tidak minta ampun. Wa illa yastaghfir, walaupun dia tidak minta ampun. Enggak ada beda terjemahannya. Kalau wa illa yastaghfir, dia tidak minta ampun sama sekali, tidak akan dan tidak pernah. Itulah fa illam taf'alu wa lan taf'alu, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Lam. Kalau lam itu belum, tapi kalau lam tidak. Jadi orang ini bukan tidak pernah minta ampun dan tidak akan pernah minta ampun, dan orang ini bukan juga tidak minta ampun tapi belum minta ampun. Belum minta ampun, dia minta ampun juga tapi belum. Artinya dia mendapatkan pengampunan sebelum membaca istighfar. Jadi kalau dia yakin Allah mengampuni dosa, melihat dosa yang dia lakukan, dia sudah mendapatkan pengampunan Allah dengan keyakinan itu sebelum dia membaca astagfirullah. Dan dia akan baca astagfirullah karena dia tahu dosanya diketahui oleh Allah. Bukan tidak sama sekali, tapi sebelum minta ampun, dosanya sudah diampuni Allah. Berarti salah satu atau tambahan syarat taubat diterima oleh Allah, sebelum kita istighfar, kita meyakini dulu kekuasaan dan kebesaran Allah seperti rumus pada hadis sebelumnya. Kita meyakini Allah tahu dari dosa kita. Lepas itu baru minta ampun. Dan ada yang bantu. Nah, hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Man aznaba, siapa saja yang melakukan dosa, wa huwa yadhhak, padahal dia itu tertawa. Wa huwa itu bukan dan artinya, tapi padahal, namanya wauha. Padahal dianya seseorang yadhhak, itu tertawa ia. Itu khabar man, yadhhak pertama khabar huwa, dakhala khabar man. Orang yang melakukan dosa dalam keadaan tertawa itu masuk dia akan neraka. Wa huwa yabki, padahal dia itu menangis. Yang bangga buat dosa, dia akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Maka kalau mau buat dosa, menangislah. Sedang buat dosa itu karena takut kepada Allah, sehingga tidak jadi buat dosa. Jika seorang laki-laki dia jatuh cinta sama sepupunya, cari tempat bantuan,
maka pada saat itu sepupunya minta bantuan samanya karena dia punya kemampuan. Diberikanlah hutangan uang. Apa kata dia? Saya tidak akan memberikan hutang sebelum kamu memenuhi apa yang saya minta selama ini. Innama qa'ada ala syi'abil arba', ketika dia sudah duduk di atas 4 cabang, faqalat lahu, sepupunya itu berkata kepada dia, jangan kamu pasangkan cincin sebelum kamu menghalalkannya. Ittaqillah, takutlah kepada Allah, jangan dipasangkan cincin sebelum kamu menghalalkannya. Pada saat itu dia takut, padahal dia buat dosa, tapi takut secara tiba-tiba. Dia tinggalkan sepupunya, dia halalkan dan dia berikan secara cuma-cuma hutang yang dihutangkan. Ketika dia masuk goa, dia sebutkan amalan itu kepada Allah dan Allah menerima amalan itu dengan bukti goa Allah geserkan dengan amalnya. Itu bukan amal saleh, itu bukan amal zakat, itu bukan haji, itu bukan yang anak yatim. Itu adalah meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, bisa menggeser pintu gua. Maka orang yang melakukan dosa tertawa, berarti bangga, menantang, dia akan masuk neraka menangis. Ada orang melakukan kerusakan, melakukan dosa, tapi gak bangga, seperti terpaksa begitu. Beda lagi sikap kita kepada orang yang melakukan pelanggaran dosa. Misalnya Pak Polisi melihat ada orang lewat di jalan raya gak pakai helm, orangnya udah mulai gemetaran, udah mulai ketakutan. Polisi akan berbeda sikap dengan orang yang nggak pakai helm, kemudian teriak-teriak di jalan raya kayak nggak bersalah. Perlakuannya berbeda. Antara orang yang melakukan dosa dengan bangga, berarti dia menantang, dengan orang melakukan dosa tapi dia menangis. Rasulullah tahu umatnya akan buat dosa, tapi Rasulullah ingatkan, jangan sampai buat dosa terlalu fatal akibatnya. Yaitu kalau mau buat dosa, jangan tertawa. Karena kalau kamu buat dosa tertawa, kamu masuk neraka menangis. Dan Rasulullah tahu bahasanya umat tidak pernah terlepas pada dosa. Beliau katakan, kullu bani Adam khata'un. Sampai cara berbuat dosa yang selamat pun diberitahukan oleh Nabi SAW, supaya umat ini ketika buat dosa tidak celaka. Mataronas, siapa saja arus yang memperlihatkan ia an-nasa akan manusia fauqa, melebihi ma indahu, sesuatu yang ada ia di sisinya, sesuatu yang ada ia di sisinya. Apa sesuatu itu? Min yang menjelaskan perkara tidak jelas namanya min bayani, dari khasyah, rasa takut. Itu fahuwa, maka dianya seseorang itu munafik, maka dianya seseorang itu munafik. Hati-hati dalam berdoa. Doa
yang doa dengan merekayasa suara seperti orang sedih, seperti orang khasyah, seperti orang takut kepada Allah, hanya dengan nada saja, sementara hakikatnya tidak, dia diancam sebagai munafik. Allah, ya Allah, sandiwara. Artinya enggak begitu, supaya tidak mendengar menangis. Itu Nabi katakan munafik. Nah, orang yang menampakkan kepada orang lain rasa takut lebih dari apa yang dia punya, sebetulnya rasa takutnya nggak sampai pada tahap itu, tapi dinampakkan seolah-olah dia punya rasa takut lebih pada itu, maka dia munafik. Kapan saja hal-hal ini bisa terjadi? Ketika orang ingin menunjukkan kesolehannya atau mengangkat posisinya di depan kawan-kawan dan karib kerabatnya, rasanya itu mesti contoh. Nah, takut kita meninggal sebelum sholat, apa kita jawab nanti di akhirat? Itu ngomongnya depan kawannya begitu, padahal sendiri tertunda-tunda sholat. Itu munafik. Jadi rasa khasyah yang ada dalam hati, ucapan khasyah yang ada, yang kita sampaikan kepada orang lain, itu betul-betul apa yang ada dalam hati kita. Jangan karena terlalu banyak belajar tasawuf, hanya tahu kalimat-kalimat sufi, tapi hatinya enggak sufi. Hanya ucapan-ucapannya saja. Saya kalau nggak selesai amalan di hari itu, saya nggak bisa tidur. Saya bisa tidur kalau amalan saya lengkap, itu senang saya. Jangan-jangan kita meninggal dalam waktu tidur. Amal kita nggak cukup. Saya sebelum tidur itu zikir saja. Itu ucapannya. Tapi realitanya tidak. Munafik. Maka nggak usah bercerita tentang urusan amal pribadi, kecuali kepada keluarga dan anak, dalam rangka menyampaikan tarbiyah, menunjukkan contoh dan sebagainya. Tapi bukan untuk cari nama atau mengangkat derajat sehingga dianggap menjadi waliullah. Nggak enak ya kalau siwak tinggal, itu nggak enak rasanya. Wudhu pakai siwak, mana siwak saya? Pakai siwak. Orang wudhu tanpa siwak. Nah, itu waktu bersama kawannya, sendiri nggak pakai siwak di wudhu. Nah, ada masa kurang. Itu khasyah yang dibuat-buat. Imam salat juga baca ayat. Sebenarnya dia nggak khasyah dalam ayat itu, cuman dia bersandiwara ketika imamnya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Oh, imam kita masyaallah, kata Imam Makkah gitu. Nangis dia baca ayat. Salut saya. Sedang nggak nangis. Munafik, batal salatnya. Yang nangis itu memang dari dalam nggak bisa tertahan lagi. Jadi antum nggak boleh menembak oleh orang tua, nangis ya. Nggak dibeliin, nggak dibeliin mobil-mobilan. Pernah jalan belanja ke mall nggak dibeliin kalau duduk di lantai kayak gitu. Lalu hati nangis, nggak dibuat-buat. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini apa yang ada pada masyayikh, pada ulama, itu bukan dicontoh fisik luarnya. Ketika masyayikh doanya sedih itu dibuat pula nada-nada sedih, padahal hatinya nggak sedih. Munafik.
itu pencitraan. Nah, kalau betul dia menangis hatinya, pasti nada suaranya akan berubah secara otomatis, tidak perlu dirubah-rubah. Man aradal hajja falyata'ajjal. Siapa saja yang menginginkan dia akan melakukan ibadah haji, siapa saja yang menginginkan dia akan melakukan ibadah haji, falyata'ajjal, maka hendaklah dia bersegera. Kalau punya kesempatan, punya kemampuan, kalau bisa tahun ini, tidak usah ditunda tahun depan, secepatnya. Man aradal hajja falyata'ajjal. Siapa saja yang menginginkan dia akan melakukan ibadah haji, maka hendaklah dia bersegera. Coba diulang terjemahan. Ini wujud. Hadis nomor 8383. Apa? Gak jelas. Ngomong. Di sini saya terjemah tuh, saya nggak menulis. Kalau apa nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa jangan sok pandai. Bukan itu. Yang sebelumnya. Tentu lihat nomor itu. (8.383). Coba terjemah. Kita terjemahkan pelan-pelan ke antum. Supaya bisa tertulis. Apaku kalau dari tadi ada 30 hadis itu. Cepat. Bahasa apa yang tertulis? Kitabnya bahwa Islam bersabda nomor 8385. Man aradal hajja falyata'ajjal. Siapa saja yang menginginkan ia akan haji, maka hendaklah ia bersegera. Fa innahu, maka sesungguhnya. Kenapa harus bersegera? Tufa itu disebut dengan fa tahlil. Fa tahlil namanya. Maka sesungguhnya seseorang itu qad yamridul marid. Kadang-kadang sakitlah orang sakit. Wa tadillu dollah, dan hilanglah kemampuan orang yang punya punya kemampuan fisik hilang. Tadillu dollah, datanglah sesuatu yang menghalang kemampuan fisik. Au ta'ridul hajjah, atau datang hajat, sehingga uang itu kepakai untuk yang lain. Hadis hasan. Pergi melakukan ibadah haji, hak zahirnya menghilangkan, mengurangi harta, tapi hakikatnya Allah akan tambahkan harta itu.
nggak mungkin orang yang datang langsung ke Baitullah itu dengan membawa semua kemampuannya, ketika tiba datang di sana Allah cuekin, nggak mungkin. Kita tahu kawan kita itu kemampuannya terbatas, tapi dari jarak yang jauh, beda pulau, bahkan beda negara, dia datang untuk keperluan kita. Dia datang memenuhi undangan kita. Maka kalau kita punya kemampuan, kita akan katakan berapa tiketnya, bisa belikan tiket, saya ganti uang tiket. Allah Zat yang Maha Kaya, dan kita datang ke sana memenuhi panggilan Allah lewat lidah Nabi Ibrahim alaihissalam, wa nadi fin nas bil hajj, berikan panggilan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji. Kita datang ke rumah Allah dengan undangan Allah. Allah Maha Kaya, berapa uang kamu habis, bisa ganti, karena sudah bersedia datang. Dan jangan lupa bawa oleh-oleh. Maka tidak ada orang miskin karena keseringan umroh, tidak ada orang yang miskin karena dia melakukan ibadah haji. Belum ada sejarah pulang haji dia sudah mulai bangkrut, kecuali mungkin hajinya itu dijadikan oleh Allah pembersih dari usahanya yang benar, itu bisa saja. Jadi kalau ada yang bangkrut pulang haji, berarti hartanya nggak bersih. Hajinya diterima oleh Allah sehingga Allah bersihkan hartanya, Allah gantikan dengan harta yang lebih baik. Nah, maka kalau punya kemampuan, punya kesempatan, segeralah. Bisa saja tiba-tiba sakit, bisa saja tiba-tiba kemampuan itu hilang, stroke misalnya. Bisa saja hajatnya datang, uang terpakai. Man aroda, siapa saja yang mengetahui ia. Man aroda, siapa saja yang mengetahui ia. Man aroda, siapa saja yang menginginkan ia. Ayyak lama, akan bahwa ia mengetahui, akan bahwa ia mengetahui malahu indallah, akan sesuatu yang ada ia sesuatu baginya seseorang di sisi Allah. Itu takdirkan kanan. Itu fayanzur, maka hendak memandang dia seseorang, malillah indah, akan sesuatu yang ada ia sesuatu milik Allah bersamanya. Ini untuk mengetahui posisi kita di sisi Allah, untuk mengetahui makom kita di sisi Allah. Orang yang pengen mengetahui makomnya di sisi Allah, hendaklah dia lihat makom perintah Allah di sisinya. Kita ini orang pentingkah bagi Allah atau tidak? Maka kita lihat perintah Allah penting enggak bagi kita. Nah, kalau kita katakan perintah Allah penting bagi kita, kita akan siap korbankan dunia demi perintah Allah, berarti Anda orang penting di sisi Allah. Tapi kalau perintah Allah remeh di matamu, maka kamu orang remehan di mata Allah. Kalau kamu mencintai perintah dan syariat Allah, berarti kamu orang yang dicintai Allah. Tapi kalau kamu enggan dengan aturan dan perintah Allah,
Allah juga enggan memberikan rahmat dan keampunannya kepadamu. Itu rumus yang diajarkan oleh Nabi. Berarti ketika Nabi memberikan rumus ini, bermakna seorang muslim hidup di dunia ini perlu mencari posisinya di akhirat kelak. Ada target yang ingin dicapai. Dengan kondisimu pada hari ini, targetmu di akhirat sudah tercapai atau belum? Nah, untuk mengetahui target yang sudah kamu dapat, tinggal kamu lihat bagaimana posisi perintah Allah di sisimu. Oh, bagi orang itu sholat itu penting sekali. Berarti orang itu memang dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada konsep yang sama, al-jaza min jinsil amal. Berarti rumus kalau dibalik, kalau kita balik rumusnya, kalau mau menjadi orang yang diperhatikan tutup mulut, kalau mau menjadi orang yang diperhatikan oleh Allah, perhatikanlah perintah Allah dan sunnah Nabi dalam kehidupan. Kalau mau menjadi orang yang dijaga oleh Allah, jagalah perintah Allah dan sunnah Nabi dalam kehidupanmu. Kalau mau menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, kasihilah orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Kalau tidak mau menjadi musuh Allah, maka musuhilah orang yang dimusuhi Allah dalam hidupnya. Nah, itu sebabnya iman dikaitkan kepada mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Nah, dalam konsep duniawi juga sama. Dari sekian pembantu rumah tangga, siapa yang paling spesial di mata majikannya? Orang yang memperhatikan tugas dan keperluan majikannya, itu spesial. Dia akan mendapatkan perhatian khusus dari bos, dari majikan, ketika dia memberikan perhatian khusus kepada bosnya. Itu konsep hidup sama. Kenapa bos? Agak lesu dikit. Mau sepijat? Kenapa bos? Sudah sarapan belum? Ada sarapan anak dekat sini, bos beliin. Masih lama bos? Mau sebukan sepatunya? Wih, mantap. Padahal itu bukan tugasnya, tapi dia berikan perhatian khusus. Pasti dia akan mendapatkan perhatian khusus. Lihat hadis di sini. Kalau kamu mau tahu posisimu di mata Allah, coba kamu lihat perintah Allah dalam dirimu seperti apa posisinya. Nomor satu, berarti kamu nomor satu di mata Allah. Nomor dua, berarti kamu nomor dua di mata Allah. Tak oke nomor, berarti kamu gak punya nomor di mata Allah. Mau ke neraka saja gak peduli. Nah, karena perintah Allah juga gak ada nomornya dalam kehidupan. Sempat enggak ada. Penting ini dulu. Kerja. Nah, sholat urusan belakangan. Tapi kalau orang perhatian perintah Allah, nanti kita pergi sampai ke situ. Kita sholat di mana ya? Saya akan maju satu lagi lah di kota. Nanti kita pergi ke sana. Sholat Jumat di mana? Kita pakai baju putih. Saya akan di luar baju putih. Kita mandi Jumat di mana? Jadi dia berjalan itu yang ada perintah Allah. Maka dia tidak akan pernah menemukan kesulitan dalam kehidupannya, karena dia selalu diperhatikan hajat dan keperluannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham? Nah, ini hadis tasawuf. Yang katakan nggak ada tasawuf. Ini hadis tasawuf, menata hati. Bagaimana menyikapi perintah Allah.
Kalau ini hadis syariat, coba apa amalannya? Ini bagi Wahabi yang tidak sholat. Saya tanya sama antum, apa pengamalan hadis ini? Hah? Sholat? Zakat? Zikir? Tidak. Hanya menata hati saja. Menata hati melihat perintah Allah. Nggak ada amalan-amalan yang lain. Hubungan kita dengan perintah yang ada. Itulah tasawuf. Dan bilang ada dalilnya. Tapi mau cari hadis inna tasawufa mustahabbatun, ini memang ada. Karena di dalam syariat itu terbagi pada 3 unsur. Ketika Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dengan posisi pakai jubah putih, kemudian rambut yang tersisir rapi, rambut yang sangat hitam, pakaian yang sangat putih, tidak terlihat di atasnya bekas safar, duduk berlutut di depan Sayyidina Rasul, meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, riwayat paha beliau, karena domain kembalinya tidak jelas, ala fakirai. Lalu dia bertanya, oh, apa bunyi hadisnya? Hah? Umat Islam? Betul itu pertanyaan umat Islam? Atau ambil dunia Islam? Pokoknya bahasa hadisnya begitu. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? 3. Apa itu iman? An tu'minu billahi wa kutubihi wa rusulihi wa qadarihi syarrihi wa khairihi. Itu iman. Di dalam ilmu yang dirangkum oleh para ulama itu namanya bidang tauhid. Kemudian apa itu Islam? Antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, an tuqimas shalah. Kemudian sampai ke Islam, dalam cabang ilmu disebut dengan syariat, pembahasannya fikih. Ihsan. Ihsan apa pengamalannya? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu bisa menatap Allah. Oh, itu makam tinggi. Fa'ilam tasati, fa'ilam takun tarah, fa'innahu yara. Kalau kamu tidak bisa menempati makom itu, maka sampailah makom nomor 2. Yakinilah kamu sedang dilihat Allah. Di mana pengamalannya? Di dalam hati. Membangunkan hati ketika sholat supaya selalu merasa dipantau oleh Allah, seperti Dewan Juri menilai ibadah sholat. Kenapa? Kenapa dibetulkan kaki? Merasa dilihat oleh Dewan Juri. Kenapa bersedekapnya rapi sekali? Karena dinilai oleh Dewan Juri. Nah, lakukan sholat menaruh perasaan seperti itu. Itu bukan fisik, bukan pengamalan tambahan, tapi itu menumbuhkan perasaan. Itu disebutnya ilmu hati. Nah, cabangnya tasawuf membahas tentang jangan dengki, jangan hasad, jangan takabur, jangan tamak. Apa itu munafik? Apa itu riya? Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara muraqabatullah? Bagaimana dengan zuhud? Bagaimana dengan wara'? Itu semuanya berkaitan dengan hati. Bagaimana mencabut cinta duniawi, menanamkan cinta Allah dan Rasulnya,
cinta ukhrawi, apa solusinya, apa metodenya, apa zikirnya, dari rangkum dari seluruh riwayat-riwayat hadis. Itu yang dikatakan tasawuf. Nah, cuman Salafi nggak baca. Mereka membantah ada ilmu itu, sehingga dikatakan membakar kitab Ihya jihad. Kenapa mereka ngomong begitu? Karena mereka tekstual, tidak menemukan kalimat tasawuf dalam hadis Nabi. Tapi kalimat zuhud dia jumpa, kalimat wara' dia jumpa, kalimat qanaah dia jumpa, cinta dunia dia jumpa, cinta akhirat dia jumpa, cinta Allah dan Rasul dia jumpa, cinta orang beriman karena Allah dia jumpa, semua dia jumpa. Tapi ketika dimasukkan dalam tasawuf sudah jadi enggak jumpa, hilang beda. Nah, perumpamannya begini, Pak Salah, apa hukum makan martabak? Haram. Martabak tidak ada di zaman ini. Oke, makan tepung halal, makan gula halal, makan garam halal, makan santan halal, makan kacang halal. Kami aduk jadi martabak halal. Jadi kalau satu-satu halal, tapi kalau digabung haram. Nah, itu logikanya begitu. Qanaah, oh mesti qanaah. Zuhud, oh iya. Cinta Rasul betul. Cinta dunia nggak boleh. Takabur nggak boleh. Hasad nggak boleh. Dengki nggak boleh. Ria nggak boleh. Oke, semuanya itu kami rangkum, namanya ilmu tasawuf. Haram. Jadi nggak boleh makan martabak, makan telur boleh. Itu saking gini lah, kecil sekali. Dan berusaha kita pompa biar besar, malah perut yang besar. Nah. Paham saudara? Ente paham? Karena ente mirip Salafi, jangan senyum. Senyum ya, biar jadi wahabi. Salah. Nah, itu hadis itu penting, mengukur kita di hadapan Allah. Terakhir, man arada, siapa yang kepengen ayyal Allah, bahwa dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tahiran, hakadan suci, mutahharan, yang disucikan, suci yang disucikan, falyatazawwajil harair, maka hendaklah dia nikah dengan wanita-wanita merdeka. Hendaklah dia menikah dengan wanita-wanita merdeka. Karena kalau nikah dengan wanita budak, anakmu lahir jadi budak. Ketika dia sudah dewasa, maka dia akan dijual oleh majikannya. Bisakah? Bisa saja kamu tidak akan pernah bertemu lagi dengan anakmu selama-lamanya. Kalau dijual, dibeli oleh orang luar negeri. Maka kalau sekiranya seseorang nikah dengan budak, anaknya juga jadi budak, maka pendidikan anaknya bukanlah tanggung jawabnya. Maka pendidikan anaknya di bawah wewenang majikannya. Pada saat itu si budak ini, orang ini memasukkan anaknya belajar agama. Baru kelas 3 kata majikannya, anakmu sudah saya jual, nanti pembelinya ngambil. Nah, selesailah anaknya belajar Quran, padahal belum juz. Akhirnya ketika dia meninggal, dia tidak melahirkan generasi
yang bisa memberikan syafaat, doa, pengampunan, istighfar betulnya. Karena pendidikan yang tidak sempurna dan hubungan mahabbah yang tidak lengkap, akhirnya orang itu tidak disucikan oleh Allah karena tidak ada doa dari keturunannya, karena keturunannya sudah sibuk menjadi budak orang. Oleh sebab itu Nabi katakan, kalau mau jadi orang suci dan disucikan setiap waktu dan keadaan dengan istighfar dari anakmu yang masih hidup, amal soleh dari anakmu yang masih mengalir, ilmu bermanfaat dari anakmu yang disebarkan kepada yang lain, dari keturunannya dan sampai keturunannya. Setiap kali istighfarnya anak itu menaiki maqam orang tuanya di akhirat Tuhan. Sehingga dikatakan, ya Allah, bima analu maniltu, kenapa saya dapat pemberian yang seperti ini? Saya rasa ini bukan amal saya. Apa jawaban Allah dalam hadis itu? Bistighfari waladika, karena istighfar anakmu untukmu. Mutahharan orang tuanya. Tapi kalau dia nikah dengan budak, anaknya tidak tahu sama orang tuanya. Anaknya cuma tahu kepada majikannya. Mungkin lupa doakan orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak menjadi mutahhar. Maka Nabi katakan, kalau mau bertemu Allah, suci dan disucikan, nikahlah dengan wanita merdeka. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.